Oke, jumpa lagi. Kita akan meneruskan pembicaraan kita mengenai implementasi tapes waktu diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah bagian yang kedua. Kita membicarakan mengenai masalah implementasi tapes waktu diskrit, atau orang menyebutnya sebagai digital filter. Ya, istilah waktu diskrit dengan digital filter bisa kita kita alih-alihkan, tidak ada masalah. Nah, sekarang pada bagian yang kedua ini kita akan masuk ke satu struktur, ya, satu struktur yang biasa disebut sebagai struktur Kisi, tapes Kisi ataupun lattice filter. Nah, perlu diketahui bahwa kemarin kita sudah membicarakan mengenai struktur filter pada IIR maupun pada FIR. Dan semuanya itu berbicara mengenai struktur filter atau struktur tapes. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, ya. Kita akan melanjutkan kepada struktur filter tapes. Apa itu? Mengapa? Kita mulai saja. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai masalah finite precision numerical effect, di mana karena kita menggunakan koefisien filter, maka sedemikian hingga perlu dicatat, sedemikian hingga implementasi pada perangkat keras itu terpengaruh oleh presisi dari angka-angka yang digunakan, itu perangkat keras. Mungkin Anda bertanya juga, pada komputer itu juga perangkat keras, hanya saja cara penyimpanan angka-angka ataupun bilangan-bilangan pecahan pada komputer, software maksud saya, itu jauh berbeda dengan pada hardware. Jadi di sini yang dibicarakan adalah hardware implementation. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke lattice filter struktur. Tapi ingat bahwa yang kita bicarakan adalah struktur filter. Nanti kita akan bicara mengenai desain filter itu pada video-video yang lainnya, setelah video ini tentunya. Nah, filter lattice mengapa banyak digunakan? Itu karena dia itu sederhana untuk kasus pemrosesan ucapan digital dan penerapan filter adaptif. Jadi ada dua, ya. Jadi di sini pemrosesan ucapan digital, ini ya, pemrosesan ucapan digital, dan yang kedua itu penerapan filter adaptif. Nah, apa itu filter adaptif? Sekilas saja saya beritahukan bahwa filter adaptif itu adalah filter di mana koefisien-koefisiennya bisa berubah secara otomatis untuk satu putaran. Kemudian nanti putaran berikutnya bisa berubah, kemudian berubah lagi, dan seterusnya, hingga dia itu mencapai apa yang disebut sebagai konvergen. Nah, konvergen atau tidaknya itu berdasarkan pada kasus. Nah, jadi filter adaptif itu di mana filter dengan koefisien yang bisa berubah secara dinamis menyesuaikan kondisi, ya, menyesuaikan kondisi dari aplikasi yang ikut juga berubah-ubah. Sehingga dengan demikian filter adaptif itu mampu mengadaptasi dirinya, yaitu koefisien-koefisiennya itu pada kasus-kasus tertentu. Nah, itu akan kita bicarakan pada kuliah PSD 2. Nah, kita kembali lagi ke struktur filter Kisi ataupun struktur filter lattice. Nah, struktur filter lattice ini juga merupakan realisasi yang lebih disukai. Nah, ini kan ada kata-kata yang cukup menarik di sini. Kita bisa melihat ada kata-kata dia itu yang lebih disukai. Nah, ini ya, lebih disukai ini. Saya highlight di situ. Daripada struktur filter FIR dan IIR serta yang lainnya. Kenapa? Ya. Karena dalam analisis ucapan atau sintesis ucapan, sejumlah kecil koefisien itu sudah bisa dipakai. Ya, nggak usah banyak-banyak. Dalam lattice loh ya, dalam struktur filter lattice. Dan karena sedikit ya, atau jumlah koefisiennya sedikit kan berarti cepat. Melakukan komputasinya itu bisa dilakukan atau bisa kita lakukan dengan cepat. Sehingga dia bisa real time. Nah, di sini ada
ada dua macam, nanti kita tunjukkan. Yang pertama adalah all zero lattice atau kisi semua nol atau lattice semua nol. Itu adalah penyajian filter FIR. Terus kemudian yang lattice ladder atau tangga kisi merupakan representasi dari filter FIR. Jadi ada all zero lattice ya. Ini dalam bahasa apa? Dalam bahasa asingnya itu all zero lattice ya. Kemudian lattice ladder. Nah, ini untuk FIR ya. Kemudian yang ini untuk IR. Ya. Jadi beda-beda ini. Jadi kalau yang ini ya, all zero lattice ladder itu untuk FIR nih. Kemudian kalau lattice ladder itu untuk IR. Nah, jadi dengan demikian kita punya bentuk lain dari FIR dan IR di sini, yaitu menggunakan all zero lattice dan lattice ladder. Nah, struktur filter kisi ataupun lattice itu dapat digunakan untuk menerapkan filter FIR dan IR seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, ini di sini Anda bisa melihat keterangan ini saya persingkat saja di slide halaman ini. Pada halaman berikutnya Anda bisa membaca di sini, mungkin bisa di pause dulu ya videonya, tapi intinya ini keterangan ya, saya ambil dari Wikipedia ini. Ya. Jadi misalnya yang ini tadi sudah diterapkan ya. Jadi ini sudah jelas ini. Nah, dalam penerapan filter kisi untuk filter IR titik tetap, respons stabilitas dan frekuensi kurang sensitif terhadap kesalahan pembulatan koefisien. Nah, ini kan ada unsur round up ya. Pembulatan koefisien dibandingkan dengan penerapan klasik. Nah, ini berarti bahwa koefisien filter kisi memerlukan bit yang lebih sedikit dibandingkan koefisien filter IR yang diterapkan dalam bentuk direct. Ya, nah, ini satu contohnya ini. Jadi silahkan nanti Anda bisa pause sendiri, Anda baca keterangan ini. Tapi saya akan coba lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah yang pertama tadi untuk FIR ya, yaitu all zero lattice filter. Ya, kita bicarakan all zero lattice filter namanya. Nah, strukturnya seperti ini. Ya. Ini all zero lattice filter. Di mana persamaannya itu dinyatakan dengan 616 FM. Ya, FM itu sama dengan bla 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 sekian, kemudian ada GM. Semuanya dimulai dari F0 dan G0, kemudian ada F1, G1, F2, G2, bla bla bla, FM-1, GM-1, dan berakhir di FM, GM menghasilkan Y. Ya. Nah, FM itu pokoknya di sini ya, F1 titik ini itu sama dengan FM-1. Nah, ini ya, ini 0 kan berarti F0 ditambah K1 kali G0. Demikian seterusnya untuk GM juga sama. Ya, G1 misalnya, G1 itu sama dengan KM ya, K1 kalikan F0 ditambah G0 ya. Demikian seterusnya nanti yang ini persamaan yang F2, G2, F3, G3 dan seterusnya sampai FM, GM itu menggunakan 616. Nah, parameter K itu atau KM, M untuk 1, 2 sampai M itu kita sebut sebagai reflection coefficient. Ya, dan itu merupakan koefisien filter lattice. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi reflection coefficient itu adalah lattice filter coefficient. Oke, sekarang kita lihat. Jika nilai awal dari FM dan GM semuanya merupakan nilai yang diskalakan dari filter input XN, ya, jadi sekali lagi, jika nilai awal atau nilai pertama dari FM dan GM, yaitu di sini adalah nilai awalnya itu F0 dan G0, ya, ini F0 dan G0, are both the scale value, ya, diskalakan dengan K0 dari filter input XN, maka output dari M-1 state lattice filter correspond to the output of M-1 order filter. Jadi itu ketentuannya. Ini kan tadi kita menggunakan 616, ini menggunakan 617. Ya, jadi F0 sama dengan G0 sama dengan K0 XN, maka YN, ya, YN sama dengan FM-1N. YN sama dengan FM-1N. Ya, oke. Nah, itu ya.
output dari M-1 state field lattice ya berarti M-1, kalau M ya M. Itu berkaitan dengan output dari M1 order filter, jadi Y-nya ini. Ya, 617. Nah, jika filter FER itu menggunakan direct form, ya ini dinyatakan dengan 16, dan kita coba polinomial AMN1 kita tuliskan dengan 619, maka KM itu bisa kita nyatakan dengan 620. Ya, dimana KM sama dengan alfa M kali alfa M ke M. Nah, alfa M itu nilai ya, sudah. Nah, ini ada alfa ini di sini. Ya. Jadi dimana alfa itu sendiri adalah BM dibagi B0. Ya, nah BM itu bisa B1 bagi 0, B2 bagi B0, semuanya itu. Oke ya, 620. Nah, kita ada catatan bahwa algoritma ini akan gagal jika KM sama dengan 1 untuk sembarang M. Jadi kalau ketemu 1, maka di sini itu gagal ya. Nah, kondisi ini memenuhi linear phase filter karena persamaan ini. Ya. Maka di sini ya satisfied a linear phase, maka linear phase filter tidak dapat diimplementasikan menggunakan lattice structure. Agak terbalik gitu ya. Tapi ini gagal ini. Jadi KM-1 itu kan linear phase. Ya, KM sama dengan 1 linear, dan itu nggak bisa ya. Akan gagal. Sehingga tidak bisa. Jadi catatannya yang bagian akhir pembahasan dari O0 ini adalah linear phase filter tidak dapat diimplementasikan menggunakan struktur lattice. Oke. Nah, sudah tersedia source code untuk membuat dari direct ke lattice ya. Fungsinya ini ya, fungsinya ini. Kemudian lattice ke lattice filter, kemudian ini digunakan untuk realisasi lattice filter untuk FIR, lattice form realization of FIR filters, itu menggunakan lattice field. Nah, di sini persamaan 621 itu mengumpulkan semua koefisien ya, persamaan-persamaan apa tentang koefisien. Maka di situ ini saya kira sudah ya. Kita coba example 68. Jadi misalkan saja ada filter FIR dinyatakan dengan persamaan beda seperti ini. YN sama dengan 2XN ditambah 13/12 XN min 1 ditambah 5/4 R 5/4 XN min 2 ditambah 2/3 XN min 3. Tentukan bentuk lattisnya ya. Kita pakai ini B. B-nya itu 2, kemudian 13/12, 5/4 dan 2/3. Maka kita cari K-nya dare to let's say. Maka K isinya ini 2, 0,25, 0,5 dan 0,33. Itu K-nya. Maka di sini kita bisa menuliskan kan K1, K2, K3, K4. Nah, ini ya. Ini kan bentuknya gini nih ya. Ini yang direct. Ya, ini yang direct ini. Nah, ini diganti lagi. Ini ada angka 2 ya. Ini dikalikan 2. Kemudian seperempat, setengah, 0,33. Seperempat ini ya. Setengah dan 0,33 itu sepertiga. Ya, jadi ini lattice form. Nah, ini otomatis nanti YN, ya YN itu hanya mendapatkan dari titik ini aja. Ya, jadi ini bentuknya berbeda ya antara lattice dengan direct. Nah, di sini jelas ya, sama-sama membutuhkan 1, 2, 3 delay unit. Ini juga membutuhkan 1, 2, 3 delay unit. Ya, sama, tapi bentuknya berbeda. Jadi titik-titik di sini itu hanya dikalikan, misalnya yang ini adalah seperempat ya, seperempat dari 2xn gitu kan, seperempat dari 2xn. Tapi yang di sini ya, yang di sini ditambah dengan yang ini, jadi ada 2 ya, seperempat ini ditambah dengan yang ini. Ini juga seperempat dari xn min 1 ya, ditambah dengan yang 2xn ini di sini. Ya, demikian seterusnya yang lain juga gitu. Nah, dengan demikian K-nya itu kan ketemu 2, seperempat, setengah, sepertiga. Nah, bentuk direct dan bentuk lattice ditunjukkan di gambar 619 ini ya.
to check that our lattice structure is correct, ya, untuk memeriksa apakah struktur lattice kita ini benar atau enggak, ya, maka kita bisa menghitung impulse respon dari filter menggunakan form bentuk ini, ya, xn sama dengan impulse sequence 0,03 format long, ya, H direct sama dengan filter ini. Nah, direct ininya kan panjang ini, ya, ini juga panjang. Nah, ini sama ternyata 2 sampai angka ini sama gitu, ya. Ini juga 1,2 sama, ini juga sama. Ya, jadi ini sudah cocok sama dengan yang direct, ya. Ini kan tadi yang lattice filter X delta, ini yang direct pakai ini. Oke, ya. Nah, yang kedua itu adalah all pole lattice filter, ya. Lattice filter untuk IR itu is restricted, ya, to on all pole system function. Jadi dibatasi untuk fungsi sistem semua kutub, ya. It can be developed from an FIR lattice filter, ya. Jadi bisa di-develop, bisa dikembangkan dari struktur lattice FIR, ya. Maka misalkan semua pole sistem fungsi itu kan gini, jadi ini semua pole, ya, nggak punya zero ini. Jadi semuanya pole itu berasal dari 619, ya. 619 itu, nah ini, ya, polinomial ini 619, ya, equal dengan HZ sama dengan 1/ANZ. Jelas bahwa ini adalah inverse system dari sistem inverse dari lattice filter gambar 618. Yang tadi itu mana ini gambar awalnya ini dari 618. Kecuali untuk faktor B0, oke. Nah, jadi bentuknya all pole seperti ini, ya. All pole seperti ini agak beda ini, ya. Y-nya sekarang, kalau tadi kan YN itu dari F, ini dari G. Nah, masing-masing stage dari filter memiliki input dan output yang dihubungkan dengan order recursive equation 623 ini, ya. Jadi 623 itu menyatakan gambar seperti itu. Parameter itu kita sebut sebagai reflection coefficient, sama itu, ya. Kemudian example 619, ya. Nah, ini kan sudah dipindah ke bawah ini. Ini bagaimana, ya, pakai ini ketemu K-nya 1 0,25 setengah sepertiga gitu kan. Nah, bentuknya gitu, ya. Jadi ya sama aja, Anda pakai direct bentuknya seperti ini, pakai all pole bentuknya seperti ini, ya. Direct form sama pun lattice form yang bentuknya all pole. Nah, kemudian kita masuk yang IR, itu menggunakan lattice ladder filters, ya. Dia strukturnya menggunakan all pole lattice sebagai basic building block. Sehingga di sini kita tentukan dengan persamaan 624 sebagai basisnya ataupun dasarnya, ya, tanpa kehilangan keumuman, dan kita asumsikan bahwa N pasti lebih besar atau sama dengan M, ya. Jadi N di sini itu lebih besar atau sama dengan M. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Oke. Oke. Struktur tipe lattice dapat dikonstruksikan dengan menyadari bahwa all pole lattice with coefficient Km from the denominator 624. Kemudian kita tambah dengan ladder. Jadi nanti bentuknya itu kan ini, ya. Kemudian ditambahi dengan ladder ini. Nah, ini tangga ini. Jadi bentuk strukturnya seperti itu menggunakan pole zero IR filter. Nah, hasilnya itu adalah pole zero IR filter yang dapat kita tunjukkan dengan persamaan 625. Ya, di mana kalau tadi ada reflection coefficient, ini ada ladder coefficient, yaitu CM. Itu tempatnya di sini, ya, ini. CN-1 sampai C2, C1, C0. Oke. Rumusnya ini. Oke, itu tinggal rumus-rumus saja, tinggal kita masukkan. Kemudian JM adalah polinomial dalam di 620. Dari 626 kita dapatkan recursive relation seperti ini, ya, atau seperti ini 627. Ya. Saya kira ini penurunan rumus-rumus dari gambar itu nggak ada yang susah. MATLAB-nya menggunakan dir to ladder, gitu, ya. Ladder filter jadi 2. Nah, misalnya kita punya IR kayak gini nih ceritanya. Ini berarti K dan C-nya berapa, ya? Pakai dir to ladder, K-nya 1/4, setengah, sepertiga, C-nya sekian. Ya, jadi ini dituliskan ini dan ini.
Nah itu ya, jadi itu kalau digambar seperti ini yang direct formnya ya. Ini yang apa namanya, lattice ladder ya. Lattice ladder itu bentuknya seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi lattice filter structure itu sampai di situ. Jadi kita sekarang ada yang menggunakan all zero ya, all zero lattice ladder itu all zero lattice itu digunakan untuk FAR, kemudian yang lattice ladder itu digunakan untuk IR. Tapi tadi juga ada all pole ya, all pole lattice structure itu juga bisa kita gunakan untuk IR karena dia itu pole. Kalau apa namanya IR, FIR itu kan nggak punya ya, dia hanya punya zero saja, nggak punya pole. Nah ini sekarang yang IR kayak gitu. Oke ya. Nah kita masuk ke finite precision numerical effects. Nanti yang ini adalah optional ya, representative number itu optional. Akan saya bikin videonya sendiri tuh ya. Nah jadi kalau teman-teman ingin mengimplementasikan filter khususnya ya, karena kita sedang membicarakan filter, tapi secara umum adalah numerical value atau nilai numerik ya, itu kalau di software kita itu mengenal infinite precision number. Jadi angka-angka atau bilangan dengan presisi tak berhingga. Jadi mau berapapun dia masih bisa. Tapi kalau hardware itu nggak bisa. Jadi hardware itu menggunakan konsep finite precision numbers. Nah, jika kita menggunakan finite precision representation untuk implementasi, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang nantinya akan mempengaruhi overall quality dari output. Pertama, kita harus melakukan kuantisasi filter koefisien, atau semua koefisien filter itu harus kita kuantisasi untuk mendapatkan representasi yang bisa disimpan dalam hardware. Istilahnya kita harus melakukan kuantisasi. Kemudian yang kedua itu filter koefisiennya ya, kuantisasi filter koefisien. Yang kedua ada kuantisasi input sequence atau deret masukan untuk menemukan XN. Jadi kuantisasi koefisien filter, kemudian kuantisasi sequence input. Kemudian yang ketiga, perhatikan semua internal arithmetic yang harus dikonversikan to their next best representation. Nah ini kan persoalannya jadi rumit ini ya, karena implementasinya hardware ini yang disebutkan di sini ya. Kalau kita ingin mengimplementasikan ada tiga hal yang perlu diperhatikan di sini. Ya, jadi yang pertama adalah mengkuantisasi filter koefisien, mengkuantisasi input sequence, dan memperhatikan semua proses arithmetic yang harus dikonversikan ke representasi yang terbaik. Ya, itu ya. Nah, ini contohnya misalnya. Direct form 2, infinite precision itu yang ini. Ya. Kemudian yang finite precision yang ini, karena diberi tanda di atasnya itu ya. Ada tanda capingnya itu di situ. Itu berarti kita menggunakan finite precision. Kalau tidak ada gambar capingnya di situ, itu berarti infinite precision. Nah, kita awali dengan mendiskusikan ya number representation pada komputer ya. Kemudian kita analisis efeknya ya, efek dari filter coefficient quantization on digital filter frequency response. Kemudian efek dari perkalian dan penjumlahan. Itu di chapter 10. Nah, penyajian bilangan dalam perangkat keras itu dibagi menjadi dua. Ya. Jadi bilangan bulat yang kita sebut sebagai fixed point ya. Kemudian bilangan pecahan atau floating point. Ya. Jadi fixed point itu pokoknya itu paling mudah ya, paling mudah untuk diimplementasikan, tetapi hanya memiliki dynamic range yang fix ya, akurasi dan dynamic range yang fix. Jadi very large number atau very small number. Jadi istilahnya kelemahannya itu. Yang kedua itu floating point. Floating point itu dynamic range and variable accuracy ya. Tetapi complicated to implement and analyze. Sehingga di sini untuk menyatakan bilangan negatif kita bisa menggunakan two's complement ya. Saya sebut duluan itu two's complement karena yang bisa, atau one's complement atau sign magnitude. Jadi ada tiga cara untuk bilangan pecahan. Nah itu ya. Jadi yang berikutnya saya tidak akan lebih panjang lebar lagi ya yang terkait dengan bilangan, karena itu adalah bahan opsional ya, bahan opsional, bahan yang bisa kita jabarkan lagi suatu ketika ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang kita jadi tahu dari
Bagian yang kedua, kita bicara mengenai filter digital, kita jadi tahu bahwa selain struktur FIR dan IR yang ada direct, ada cascade, ada paralel, ternyata masih ada satu lagi, yaitu lattice filter structure yang bisa digunakan untuk struktur FIR maupun juga struktur IR. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi, itu yang perlu ditekankan, sehingga nantinya kita akan masuk ke bagian yang baru, yaitu desain filter FIR dan desain filter IR. Kita sudah tahu dasar-dasar dari apa yang kita bicarakan mengenai digital filter. Ya, jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai filter digital. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas partisipasi dan sudah menonton video ini. Ya, support selalu dengan memberikan like ya pada setiap video yang Anda suka. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.